Iya bener banget chemistry itu. Chemistry itu penting banget di hubungan. Kalau nggak ada chemistry lagi, akan sulit untuk menjalani hubungan, terutama virtual ya. Gue nggak pernah ngeblok orang sih, karena menurut gue gini loh, even lu udah jadi mantan ya lu bisa jadi temen seenggaknya. Karena gue sendiri pun nggak pernah ngelarang doi gue buat main gitu, bebas kok main. Cuman terkadang tuh permasalahannya tuh waktu gitu. Kita main sebentar ya, boleh lah ya. Oh ya Tentang boleh mitos lah, fakta iya dong main gitu lah. nih. Seru nih ya. Lu yang di ghosting apa lu yang nge-ghosting? Berat ya pertanyaannya. Gue nge-ghosting. Mau jadi jagoan lo? Yo guys, selamat malam. Welcome back to my podcast Second Quadrat. Di sini gue Ezra. Berhubung malam ini malam Minggu, kira-kira topik yang cocok itu tentang percintaan gak sih? Nah, pas banget nih malam ini gue bakal ngebahas tentang virtual relationship. Bagi kalian di luar sana yang ngakunya jomblo, boleh banget nih dengerin podcast gue. Pokoknya malam ini gue bakal ngebahas secara tuntas dan gamblang. Karena saat ini tuh lagi anget-angetnya ya pacaran virtual guys. Nah, pokoknya langsung aja kita simak podcast ini. Nah, malam kali ini gue kedatangan tamu spesial yang katanya ngaku jago banget dapat gebetan di virtual. Boleh kali ya kita kenalan dulu sama orangnya secara langsung. Halo. Halo. Hai. Boleh kita kenalan dulu. Oke. Nama gue Jason. Nah, udah kali ya perkenalan cukup Umur? di situ aja. Siapa tahu ada yang mau ini. Mau apa? Mau kenal gitu, iya, mau kenal deket boleh. Iya, boleh. Umur berapa? Umur 20 tahun. 20 tahun. Masih berondong, guys. Bagi kalian yang mau nih, langsung aja. Oh my god. Nah, sekarang gue langsung mulai cerita-cerita aja kali ya. Gimana? Iya, nih? langsung aja. Langsung ya. Nah, jadi gue bakal nge-share sedikit tentang cerita gue dulu ya. Di sini tuh gue udah menjalani virtual itu udah lumayan sering lah ya. Berapa kali tuh kalau boleh tahu? 5 kali kali ya. Waduh. Gue baru sekali udah. Banyak banget ya. Kayaknya terlalu jujur. Apa yang paling berkesan dari yang paling menarik dari 5 experience tersebut? Yang paling berkesan sih yang terakhir ini. Oke, boleh diceritain ke kawan-kawan muda nih. Oke. Jadi di hubungan virtual ini tuh pertama gue bakal ngejelasin dulu virtual dulu kali ya, baru gue masuk ke dalam cerita gue ya. Iya. Untuk kalian nih ya yang mau virtual nih, nyari virtual tuh emang enggak mudah gitu kan, karena suatu pertemuannya tuh cuman lewat chat, lu tidak tahu orang itu mukanya gimana atau orang itu siapa gitu loh. Karena lu nggak akan tahu, cuman kayak kenal doang. Kayak lu tahu gak sih, gue tuh ya dulu tuh gue main tele. Nah di tele itu lu tahu gak sih kayak anonymous chat gitu? Oh iya tahu, gue juga sekali di situ ketemu. Oh lu pernah? Oh lu juga pernah ya? Pernah. Gue juga pernah. Ceritanya. Nah itu gue paling sering pakai itu sih. Gitu, jadi awal mula kalian bertemu tuh di tele itu ya? Ya awal ketemu tuh di tele situ sih gue. Nah di tele ini tuh kan itu juga menjadi tantangan gak sih? Karena di anonymous chat itu kan gak ada tuh yang namanya lu tahu gendernya cewek atau cowok, ya gak sih? Benar, kayak benar. Lu langsung kayak kenalan nama dulu gitu kan, kayak lu mencet start terus kayak langsung ketemu orang baru gitu loh. Kayak nama askot gitu ya, bisa tanya-tanya gitu. Ya benar. Biasanya itu umum banget gak sih di tele? Bener. Terus dari situ tuh gue kenal sama dia nih yang sekarang. Inisial kita dong. ngechat dulu lah. Kenapa? Inisialnya. Masa langsung di spill sih? Waduh, inisialnya R.
Oke, R. Jadi R lanjut. Nah, gue ketemu dia tuh waktu itu di Telegram. Jadi gue waktu itu tuh lagi kejadian apa sih? Gue lupa lah ya, pokoknya nggak ingat. Nah, terus gue lagi main tele, gue ketemu dia. Nah, dan menurut gue nih orang interesting gitu, menarik lah, dia tuh interest banget gitu bagi gue. Dari segi Karena apa? Kenapa? Dari segi apa dia interesting? Dari segi chat dia, cara ngomong dia, menyampaikan kata-katanya tuh kayak menarik gitu loh. Oke. Karena kan daya tarik pertama kalau virtual chat gak sih? Benar, iya. Iya Ya juga kan, sih. ya? Iya kan? Itu kan daya tariknya pertama. Jadi menurut gua kata-kata dia nih agak menarik nih buat ngechat tuh, kayak apa ya, kayak menarik lah pokoknya untuk diajak ngomong tuh enak gitu. Nah, gua ngechat lah, ngechat kita tuh ternyata frekuensi nyambung gitu loh pembahasannya. Nah, dari situ tuh, Zra, lu tahu gak, dari situ tuh kita langsung minta ID masing-masing di tele. Di tele kan ada kan tuh ID kan? Ada, iya. Nah ya, gue langsung tuker-tukeran tuh. Nah, pas gue tuker-tukeran, udah kita lanjut dong ngomong di private chat di Telegram gitu. Nah, gue langsung ngechat sama dia. Kita ngomong segala macem. Kita perkenalan nama, umur, askot, dan DLL gitulah. Ya. Nah, sampai di mana kita di situ kita tukeran nomor telepon. Dan itu pun gak lama sih, kalau gak salah gue kenal dia tuh kan gue waktu itu kenal gak lama, kayak besoknya gue baru ngasih nomor, tapi hari itu juga gue ngasih nomor gue ke dia gitu. Kita kenal ngechat, dan abis itu kita pindah platform ke WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini kita lebih ngobrol lebih intens. Itu ada berapa jeda hari atau berapa minggu lo tiba pindah ke WA gitu? Nggak ada jeda sih sejujurnya, itu besoknya kita pindah ke WA. Oh, jadi langsung hari gitu? Itu, enggak, jadi nggak langsung dong. Oh iya. Kan misalnya hari itu nih gua ketemu, besoknya. Oh iya. Besok paginya gitu loh, bisa dibilang besok paginya. Jadi nggak langsung, jadi kayak besok pagi kita baru ngechat di WA gitu loh. Lu ini apa? Percaya banget buat ngasih nomor WA lu ke orang lain, maksudnya? Iya. Setidaknya lu baru kenal berapa hari gitu kan? Oh ya, kenapa gue langsung ngasih nomor? Iya. Karena lu nanyain itu. Iya. Karena menurut gue ya, dari kata-kata chat dia, asal dia tuh, dan segala macam yang kita pernah omongin di Telegram tuh, menurut gue itu jelas gitu. Jadi kayak gue pun nggak ragu gitu loh. Oke. Jadi kayak yakin banget ya? Nggak yakin juga sih, tapi kayak ya, oke lah, coba mengenal lebih dalam dulu nih gitu. Kita lebih intens lah di chat di WA gitu kan. Nah, ya udah kita ngechat terus kita kalau nggak salah tuh gue spill sedikit ya nih, gue PDKT 1 bulan. Terus 1 gimana bulan tuh? Nah, habis 1 bulan itu gue nembak dia. Oh my god. Gila. Dan langsung yes, dan di situ gue diterima langsung sama dia. Oh, congratulations ya. Oh ya, makasih. Dan itu sangat spesial, tau gak kenapa? Karena waktu itu ya gue tuh nembak dia pas jam 12 malamnya tahun baru, pergantian tahun, dan gue jadiannya jam 1 pagi. So sweet. Jadi jadiannya tuh pas awal tahun, pas 2022 gitu loh. Dan syukurnya sampai sekarang masih ya. Sekarang masih berjalan nih. Wow. Masih dong. Langgeng kan? Gue Kalau lu sendiri sedih banget. Pernah punya pengalaman kayak gitu gak sih? Gue pernah sekali kenalan di tele. Gue udah kenal sama dia tuh sekitar 2 bulan. Lama ya anjir, 2 bulan? Ya lumayan lah.
Tapi dia ngeghosting. Nah gue kayak sehari semalam itu gue nangis ngegalauin. Terus kalau gue pikir-pikir sekarang ini kayak gue bego banget gitu ya. Kayak ngapain banget gue nangisin orang yang jelas-jelas belum gue terlalu kenal dan gue cuma chatan doang gitu, ya kan? Ya sih, cuman kenapa dia bisa ngeghosting ya tiba-tiba ya? Itu pas kejadian ghosting tuh pas lu tukeran foto atau apa? Pas lagi chatan aja biasa, Oh, lagi bahas-bahas. gitu. Kayak mungkin dia males kali. Gue juga nggak tahu. Oke. Ya kita kan nggak tahu sih sebenarnya dia Iya. apa. Ya cuman ya udah gitu kan. Itu kejadiannya udah lama kan? Udah lama. Sekarang udah Oh, ikhlas yaudah. lah. Ya udah kalau udah lama ya lupain aja lah. Soalnya kan kalau virtual itu Zra ya emang begitu. Maksudnya untuk kemungkinan kayak gitunya tuh ada gitu karena ya namanya juga virtual ya. Gitu Iya. kan. Nah, gue lanjut lagi nih ya. Nah, gua sekarang nih kan berarti kalau dihitung tadi gue jadian itu sampai sekarang 2 bulan nih nggak sih? Hampir mau 2 bulan nggak sih? Ya kan? Iya, hampir 2 bulan. Ya bener ya. Bener. Di akhir-akhir 2 bulan ini tuh gue nggak tahu deh. Gue sering selek lah sama dia. Karena apa? Ya karena masalah kita gitu. Nah, karena menurut gue karena gini, perlu gue spill gak nih masalahnya nih? Ya boleh. Biar Kalau kalian ada bayangan gue ya spill, buat kawan-kawan muda nih. boleh deh buat kalian tahu lah ya. Nah, jadi masalahnya tuh cuman sebenarnya gini loh, masalah ini sepele ya. Cuman menurut gua, menurut kalian sepele juga, dan tapi sepele pun tapi penting gitu loh. Iya. Dan jadi masalah waktu aja sih ini sebenarnya. Karena kan gini, kita tuh virtual kan, beda kota gitu kan. Dan mungkin dia punya kesibukan dan gue punya kesibukan, jadi kayak ada waktu di mana tuh kita tuh kayak sering nggak ketemu dan miscommunication, dan akhirnya itu yang bikin kita kayak berantem gitu, nggak jelas Jadi gitu. berantem gitu. Iya, itu jadi kayak itulah pemicu berantem gitu loh. Tapi Nah. balikan lagi cepet gak balikannya? Maksudnya baikannya gitu ya? Baikannya Terkadang cepet sih, tergantung apa yang dipermasalahkan. Dan dimasalahin waktu ini tuh bukan semata-mata berarti hanya waktu ya. Maksudnya waktu untuk kayak meluangkan waktu atau kayak apa ya, kayak waktu lu buat dia, buat apa gini gitu loh maksud gue. Yang gue bahas waktu tuh itu maksudnya gitu. Jadi gue baikan tuh tergantung dengan masalahnya gitu. Tapi biasanya sih kita cepet sih baikannya sih. Kayak hari itu masalah, hari itu kita selesain gitu loh. Karena menurut gue kalau lu lama-lama menyelesaikan masalah, terjadi masalah lagi gitu tuh kayak capek gak sih? Iya. Bener kan? Bener. Capek sendiri ntar kitanya. Iya bener banget, capek. Bisa jadi gitu. bosen ntar ya kalau kayak gitu. Iya bener. Terus. Nah itu dia tuh bosen, bener kan. Nah terus dan selain waktu juga ada masalah tuh yang namanya kayak ngasih kabar sih sebenarnya itu yang jadi poin gue yang gue garis bawahin, kabar guys. Nah menurut dan tadi waktu udah kan, dan kabar pun juga sebenarnya bukan hal yang bisa dipermasalahin besar, bener gak sih? Kabar tuh kayak nggak bisa digede-gedein nggak sih sebenarnya masalahnya, Benar ya. Ya kan? Nah benar. Tapi kalau misalnya lu nggak ada kabar, even lu virtual, itu nggak enak banget gak sih terkadang gitu. Lu kayak setuju nggak sih sama statement gue yang misalnya kayak sesibuk-sibuknya lu tuh kalau kasih kabar ke gue gitu?
gue setuju sama pendapat lu, Kis. At least kita ngasih kabar lah ya, walaupun Iya, maksudnya kayak beberapa kata gitu kan. ya beberapa kata gitu. Ya walaupun nggak usah sering-sering deh gitu. Tapi at least berapa kata, dan misalnya lu lagi sibuk banget, lu jangan tiba-tiba ngilang gitu. Jadi kayak misalnya nanti dulu ya aku balas chatnya gitu. Iya kayak gitu. Atau nanti aku kabarin lagi gitu. Ya nggak sih, daripada ngilang gitu kita panik dong gitu. Bener gak sih? Iya, malah jadi kita bertanya-tanya ke diri kita sendiri. Iya, Sebenarnya ini malah orang kayak kemana, apa overthinking udah dong bosen? jatuhnya. Iya benar. Iya bener, kita kayak mikir ini orang kemana ya gitu kan, karena kan kalau virtual ya itu tantangannya ya, kita nggak ketemu ya, taunya cuma lewat chat aja gitu, chat Iya. atau nggak telepon atau video call gitu kan. Kayak Call. call gitu kita jarang, call itu kan sebenarnya juga bukan sesuatu hal yang gampang dilakuin ya, karena kan setiap orang kita nggak tahu dong waktu dia tuh gimana gitu, atau keadaan dia lagi gimana, jadi nggak bisa call gitu ya nggak sih? Iya benar. Kadang juga orang tuh ada waktunya males di call, ya nggak sih? Iya ya bener-bener kayak nggak mood gitu loh tiba-tiba. Gue juga pernah nggak mood di call gitu loh, jadi kayak gue tuh lebih chat gitu loh kadang-kadang. Tapi ya kalau misalnya lu mau tahu gue orangnya gimana, gue tuh lebih suka sebenarnya kalau kita virtual gini, chat-chatan doang misalnya tanpa telepon, itu menurut gue percuma. Iya, Nah. iya benar. Bener kan, kayak lu Iya. percuma juga ngapain chatan doang gitu loh, kayak nggak ada impressionnya nggak sih? Ya malah nggak membangun chemistry gitu ya. Nah iya bener banget, chemistry itu penting banget di hubungan. Kalau nggak ada chemistry lagi, akan sulit untuk menjalani hubungan, terutama virtual ya. Benar. Nah, kalau ya setidaknya lu menyempatkan call lah itu, ya kayak mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali juga cukup sebenarnya. Ya nggak sih, yang penting tuh lu ada ngobrol sama dia gitu loh, Iya. secara call gitu, walaupun even masih berbeda dengan lu ketemu langsung gitu. Ya atau mungkin bisa ini video call juga ya kalau mau. Oh iya, video call juga bisa, cuman kadang-kadang kondisi yang memaksa nggak bisa, ya nggak sih? Iya, sayang Kita banget. lagi aduh gue lagi di luar nih, ya kan nggak mungkin kita video call di luar kan. Iya, takut ganggu gitu kan. Iya, atau kita lagi kuliah lah gitu, atau kita lagi sekolah atau lagi apa gitu kan kita nggak pernah kita kan nggak pernah tahu kondisi seseorang itu bakal gimana, apalagi orang itu jauh dari kita, ya nggak sih? Benar banget. Terus sebenarnya itu sih yang menjadi inti masalah gua. Jadi yang sering berantem itu gara-gara itu aja sih sebenarnya. Yang dia tuh suka lupa ngasih kabar gitu loh ke gua kadang-kadang. Dan itu yang membuat gua bertanya-tanya gitu loh. Nah, sekarang gue pengen nanya ke lu deh. Misalnya nih, lu berhubungan virtual ya. Nah, kalau menurut lu kayak deep talk itu penting gak sih? Penting banget. Karena itu bisa kayak apa ya, saling menggali lebih dalam informasi antar pribadi gitu kan. Kan gak mungkin lu berhubungan tapi cuma tahu atasnya doang. Oh iya benar banget. Gak tahu seluk beluknya dia kayak gimana gitu kan. Iya benar, karena lu emang harus mengenal benar-benar pribadinya dong ya nggak sih? Iya, sama aja kayak kita sahabatan, ya nggak sih? Iya, even kayak sahabatan atau kita pacaran juga, kalau misalnya lu nggak mengenal sahabat lu, ya itu kita nggak bisa dibilang sahabat gak sih? Benar. Kayak lu nggak tahu seluk-beluknya, misalnya lu kenapa, lu gini, lu gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu, we never know gitu kan. Iya. Kayak lu tuh bakal gimana gitu kan. Oke. Kita balik ke cerita lagi ya. Gue mau nanya nih sama lu. Sebenarnya udah sih tadi. Oke, boleh nanya gimana? Menurut lu tuh pacaran atau punya hubungan secara virtual itu kenapa sih bisa laris manis gitu di kalangan anak muda gitu?
laris manis gitu. Kayak jualan di pasar ya. Kayak gorengan laris manis. Oke, jadi gini. Jadi kalau kenapa bisa disebut laris manis tanda kutip ya? Iya. Karena menurut gua nih ya, untuk di zaman sekarang ya, kan kita tuh sekarang lagi heboh-hebohnya pandemi COVID ya nggak sih? Oh iya. Nah, benar kan? Dari pandemi Benar. COVID ini orang kayak anak muda tuh kan dia kayak sekolah from home gitu, kuliah from home gitu. Dan misalnya apa-apa juga di rumah kebanyakan gitu kan. Karena walaupun keluar juga lu lebih beresiko kan gitu maksudnya. Bener gak? Iya. Nah, dari situ tuh banyak orang yang mungkin dia karena di rumah terus bosen gak sih? Lu pasti kalau di rumah terus tuh bosen gitu. Even kayak rumah lu tuh misalnya Nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi bosen. misalnya di rumah lu juga misalnya walaupun misalnya lu mempunyai PC gaming atau apa, karena pasti kita ada masa di mana kita butuh hal yang baru gitu kan, biar kita nggak jenuh, bener gak sih? Iya. Karena manusia tuh, karena orang tuh sering bosen gitu kan. Nah, Ya makanya dari itu kita nyari pengalaman atau hal-hal yang baru gitu kan. iya, nah itu dia. Nah, dari situlah di kalangan yang anak muda kayak kuliah, sekolah, SMA, SMP, SMA lah yang biasa ya. Nah, itu karena terjadi ya karena mungkin mereka tuh kayak jenuh dengan aktivitas mereka kayak makan, sekolah gitu. Mungkin dia abis itu waktu luang dong main HP. Ya mungkin dia bosen buka Instagram apa. Ya dia iseng-iseng gitu di main tele gitu, atau even dia download dating apps gitu kan, bisa aja kan, nggak ada kemungkinan. Bisa jadi itu ya. Iya. Nah dari situ tuh mereka mungkin merasa nyaman kali ya. Jadi maksud gue kayak mereka tuh nyaman dengan chat itu, baru lalu mereka kayak tadi tahapnya yang kayak gue, dan terus mereka bisa berhubungan gitu loh. Mungkin itu sih yang paling bisa gue jelasin sih, dan itu pendapat gue sih. Jadi karena kebutuhan ya, atas dari kebosanan tersebut. Nggak dibilang kebutuhan juga sih. Nggak harus punya pacar sih sebenarnya. Maksudnya mungkin mereka merasa butuh seseorang gitu loh. Karena orang itu kan kita makhluk sosial ya. Iya. Jadi kita tuh kayaknya need someone untuk menjadi rumah kita gitu ibaratnya. Atau ibaratnya kita perlu orang untuk bercerita, bisa kayak pacar, sahabat gitu. Cuman kalau pacar kan beda sama sahabat dong gitu loh, maksud gue. Jadi ya lu need someone lah gitu ibaratnya. Itu aja sih dari gue sih paling. Kalau menurut lu nih ya, sebenarnya kalau jatuh cinta secara virtual itu merupakan hal yang bodoh nggak sih? Apalagi kan kita belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Gue nggak setuju gitu. Nggak bodoh sih, maksudnya emang bener, kita berarti kayak pacaran sama HP, bener gak sih? Bener ya. Kita berhubungan sama HP aja gitu. Iya, karena berhubungan sama HP terus kan, itu yang jadi fokusnya gitu kan. Karena setiap orang itu mempunyai love language. Lu tahu love language kan? Tahu. Nah, love language seorang tuh berbeda-beda, dan tipikal orang juga berbeda-beda gitu. Jadi menemukan kenyamanan mereka lah ya, bisa diibaratnya. Menemukan kenyamanan mereka ini bisa di mana aja gitu. Even kayak hubungan virtual lah gitu. Ya orang bisa nyaman dengan chat gitu loh. Karena dengan kita chatting nyambung, siapa sih yang nggak seneng gitu? Kayaknya kayak misalnya lu aja deh, lu ketemu entah itu lu ketemu orang virtual, entah itu jadi temen lu atau pacar lu gitu kan? Iya. Karena kan sahabat juga bisa dibilang kayak virtual relationship gak sih? Tapi cuman artinya beda gitu ya? Iya.
Benar. Nah, kalau lu seru dengan orang itu, lu bakal kayak nyaman gak sih chat sama dia? Kan nyaman Iya. dong. Iya, Nah, karena jadi tertarik gitu. iya, lu tertarik kalau lu kayak ini orang seru nih, kayaknya jadi buat ngobrol kita jadi nyambung terus gitu kan ibaratnya. Iya. Jadi menurut gue itu bukan hal yang bodoh sih. Jadi ya intinya tuh ya tiap orang mempunyai kenyamanan mereka masing-masing, tapi enggak bisa juga kita mengklasifikasikan bilang kayak lu dasar lu bodoh gitu, lu jatuh cinta virtual gitu. Ya enggak, kita nggak bisa ngejudge orang kayak gitu. Karena ya kita kan we never know orang-orang tipikalnya kayak gimana. Bener gak sih? Benar. Itu aja sih bagi gua, kata gua sih. Lu kan tadi bilang udah 5 kali ya pengalaman relationship gitu ya virtual. Artinya lu sebelumnya berarti udah pernah putus? Bisa dibilang iya, gue udah pernah putus. Menurut lu kalau kita punya pacar secara virtual dan kita putus itu lebih sakit secara virtual atau daripada secara offline menurut lu? Gue kan juga pernah ya mengalami dua-duanya ya. Maksudnya pernah offline, pernah juga virtual gitu kan. Nah, kalau misalnya lu nanya lebih sakit mana, ya virtual sih. Kenapa? Kalau misalnya lu misalnya offline lagi ketemu langsung gitu ya, lu putus nih, lu pasti bakal ketemu bergaul dengan orang-orang lain, benar gak sih? Misalnya lu putus sama si B nih, dan lu kumpul sama temannya si A. Nah, lu bakal seru sendiri gak sih sama pergaulan itu lama-lama? Ya mungkin awal-awalnya lu masih merasa sakit hati, cuman move on-nya lebih cepat gitu maksudnya. Ya gak sih? Nah, sedangkan kalau virtual kan apalagi di masa kayak gini gitu ya, lu kalau misalnya untuk ketemu itu kan jarang banget ya karena resiko kan. Nah, dan untuk virtual ini tuh lebih sakit ya karena itu lu putus ya, lu cuman di HP itu loh gitu loh. Dan di HP itu orang yang pernah deket sama lu tuh lu masih nyimpan kontak gitu loh. Dan pastinya lu pasti ada perasaan kayak aduh gue pengen ngobrol lagi nih sama dia, bener gak? Apa sih ada keraguan pengen gue blok atau enggak ya gitu gak sih? Iya bener. Gue juga pernah kayak gitu sumpah. Tapi akhirnya lu ngeblok nggak? Dulu gue sendiri sebenarnya enggak, gue nggak pernah ngeblok orang sih. Karena menurut gue gini loh, even lu udah jadi mantan ya lu bisa jadi temen seenggaknya. Cuman punya temen tapi punya batasan gitu loh. Maksudnya gini loh, ya kita sendiri ya harus tahu diri gitu. Kita misalnya kita udah punya pacar nih, gak mungkin dong kita kayak fokusnya sama teman itu terus atau kita ngobrol sama teman itu terus. Berarti kita kan harus pasti punya waktu untuk si dia gitu loh, ya nggak sih? Iya benar. Karena menurut gua kalau misalnya lu terlalu asik sama temen lu kan amit-amit ya Zra, kan kita nggak pernah tahu orang ya sebenarnya ya. Maksudnya nggak pernah tahu bahwa orang itu tuh dia bakalan bosen gitu loh. Di tahap bosen. Jadi gimana lu kayak udah bosen sama dia, bahwa lu tuh kayak capek karena dia selalu sibuk gitu loh sama dunia dia gitu. Gue mau nanya nih, kalau menurut lu misalnya lu pacaran di virtual tapi dia lebih asik sama temennya di dunia real life gitu, menurut lu tuh menjadi masalah gak sih? Kalau pribadi gue sih enggak, itu bukan jadi suatu masalah. Karena kan dia juga punya teman, dia punya kehidupan di real life-nya sendiri, dan itu merupakan suatu kebutuhan juga buat dirinya gitu. Jadi gue nggak akan mempermasalahkan hal tersebut. Gitu. Kalau lu sendiri gimana dengan pertanyaan lu ini? Sebenarnya gue juga sebenarnya gini, gue tidak mempermasalahkan ya. Oke gini, gue ngebebasin kok gitu. Lu mau ketemu sama siapa aja juga nggak masalah bagi gue, asal lu tahu lu udah punya pacar, dan yang paling terpenting lu tahu waktu gak sih? Nah, cakep. Iya kan? Jadi gini loh, lu tahu di mana waktu lu untuk main, di mana waktu lu buat doi lu gitu loh. Jadi kayak lu nggak bisa lagi main tapi lu pengen sama doi lu gitu. Jadi kan kebagi-bagi jadi nggak fokus gitu loh.
malah jatuhnya ntar salah satu dicuekin antara temen lu atau gak doi lu gitu. Nggak enak banget sih. Iya, makanya mendingan kayak lu fokus ke satu orang. Kalau lu main gitu, tapi inget kalau main tuh inget waktu gitu loh. Karena gue sendiri pun nggak pernah ngelarang doi gue buat main gitu, bebas kok main. Cuman terkadang tuh permasalahannya tuh waktu gitu. Dia tuh suka suka Too much gitu waktu. ya. Kadang-kadang suka ya waktu buat gue tuh kayak gimana ya, berkurang. Kurang. Ya lu tau lah, ngerti lah, lu kalau punya pacar pasti lu pengen diperhatiin, ya nggak sih? Benar, ya iyalah, siapa yang nggak mau diperhatiin. Iya bener kan sih. Ya itu, jadi itu juga termasuk masalah gue sih yang tadi itu. Jadi ya nggak jadi suatu permasalahan bagi gue, asal ingat waktu aja dan bisa kayak lu menempatkan waktu di tempatnya masing-masing gitu aja sih. Kalau misalkan nih pacar lo yang sekarang ini pernah nggak pinjam duit gitu? Pernah. Tapi kan kalian belum pernah ketemu. Sebenarnya untuk masalah pinjam duit ini tuh sebenarnya ini jatuhnya kita ke hal pribadi sih sebenarnya. Karena cuman bolehlah kita bahas, bolehlah gitu, nggak apa-apa. Begini, kalau misalnya pinjam duit kita belum pernah ketemu sama dia, sebenarnya itu masalah kepercayaan sih. Lu kan udah pacaran nih ya? Ya. Karena udah pacaran, pasti terciptalah kepercayaan gitu. Gak mungkin lu pacaran tapi gak punya percayaan gitu. Even lu masih agak gak 100% kepercayaan, tapi lu pasti memegang suatu kepercayaan, bener gak? Iya benar sih. Nah, dari situ tuh lu bakal bisa memegang kepercayaan gitu. Jadi boleh pinjemin duit gitu loh. Tapi lu tuh pinjemin duit dengan jangan kayak setiap dia pinjam duit tuh lo okein gitu. Jadi di suatu kondisi dulu boleh, gitu ya. Iya, tar dulu gitu lah. Di suatu kondisi boleh lu bilang oke, gue bakal pinjam lu duit gitu lah. Tapi dalam jumlah yang signifikan gitu loh. Jangan kayak 1 juta lu kasih ke dia, oh jangan kalau gitu. Ya enggak dong gitu. Itu diporotin. Ya minimal tuh kayak cepet, masih oke enggak sih cepet tuh? Ya oke, masih oke. Wajar. 100.000 itu kan masih oke lah ya. Ya jadi ya itu sebenarnya masalah dari kedua belah pihak, kepercayaan aja gitu loh. Sebenarnya balik lagi ke komitmen sih, Zra. Karena kalau misalnya awal komitmennya lu nggak bakal minjemin duit, ya itu nggak bakal terjadi gitu loh. Sebentar ya, kita main sebentar ya, boleh lah ya. Oh ya, tentang boleh lah, ayo dong main gitu lah. nih. Seru nih ya. Main apa nih? Menurut lu mitos atau fakta? Kenapa kebanyakan orang yang pacaran secara virtual itu sukanya ngeghosting? Fakta. Kok bisa? Gue jelasin ya. Fakta banget. Jangan pernah, atau lu yang di-ghosting apa lu yang nge-ghosting? Berat ya pertanyaannya. Agak kalau salah jawab kayaknya agak menyinggung. Jawab aja dong. Aduh. Ya sih. Pernahnya gue nge-ghosting. Aduh. Emang nih buaya. Kenapa lu bisa nge-ghosting? Jadi ibaratnya gini, gue tuh kan waktu itu gue punya hubungan ya. Sebenarnya kita itu udah selek gitu loh, udah selek. Terus kita tuh udah banyak berantem dan di situ kita berantem besar gitu loh. Emang belum ada kata putus dari kita karena kita itu hubungan virtual. Hubungan virtual tuh kalau diem lama-lama tuh kayak percuma nggak sih? Iya, bener sih jatuhnya kayak. Iya kan, jadi mending menurut udahan gua, aja gitu. Jadi dibikin udahan aja gitu gara-gara kita emang udah ngechat berapa hari gitu. Jadi hitungannya ya emang kita benar-benar selesai, bukan tiba-tiba pas orang itu ngechat kayak bukan kayak cerita lu ya.
orang yang lu lagi ngechat tapi dia tiba-tiba ngeghosting. Jadi gue tuh ngeghostingnya bukan kayak gitu loh. Jadi kayak lebih kita emang udah nggak berkomunikasi, terus gue kayak ya udahlah gitu, relain dia gitu. Gue pergi lah gitu ibaratnya. Sakit Ya nggak sih banget. kayak gitu. Karena kan menghilang itu buat virtual itu agak sulit ya kalau kelamaan tuh ya. Karena nggak guna nggak sih? Cuman Menurut lu sendiri gimana nih? setidaknya lu harusnya ngabarin dia, udahan ya gitu. Ya iya sih, tapi kan kalau misalnya emang udah nggak berhubungan lama, terus virtual, menurut lu mendingan udahan aja nggak sih? Iya, maksud gua udahan boleh, tapi setidaknya ada kabar gitu, maksudnya ngabarin. Karena kan sebelumnya lu udah pernah berhubungan sama dia, ya maksudnya biar secara sopan aja gitu. Oh iya sih, bener sih. Bisa dibilang bener sih, itu emang kesalahan gua. Cuman ya gue mikirnya karena itu virtual, udah ngilangnya ya minimal udah apa ya, 4 hari gitu, tuh udah kelamaan gak sih? Kalau buat Maybe virtual kelamaan gak sih? kayaknya lama sih. Lama kan, gue udah cukup waktu yang lama gitu ya. Kecuali sehari loh ya, kalau sehari hilang jangan ditinggalin. Ya itu mah mungkin dia lagi sibuk atau apa gitu loh. Maksud gue, bukan di sini gue bilang kepada kalian guys bahwa kalau emang nggak jelas bukan tinggalin maksudnya, tapi lu coba selesaiin dulu masalahnya. Nah kalau emang masalah itu nggak bisa dikelarin, nah lu baru kayak apa sih namanya, lu baru namanya ya udah lu bisa akhirin kayak tadi gitu loh, kayak gue, atau emang ya udah selesai aja gitu loh maksud gue. Langsung hilang gitu aja ya. Ya tapi lu tetap harus mencoba menyelesaikan masalah dulu ya, jangan tiba-tiba ngilang aja. Tuh denger guys, jangan coba kabur-kabur kalau misalkan ada sebuah masalah gitu ya. Iya, jadi lu Setidaknya kayak diselesaikan coba selesain dulu lah sebisa lu gitu. Kalau emang udah nggak bisa diselesain ya udah gitu. Karena kan kita nggak bisa memaksa kehendak orang lain gitu loh. Keputusan orang lain, kalau itu orang pengen putus ya kita nggak bisa memaksakan gitu loh. Even tapi berbeda dengan kasusnya kalau dia lagi emosi ya. Kalau lagi emosi bilang putus, itu bisa jadi emosi sesaat doang ya guys. Jadi jangan mikir kayak lu lagi berantem tiba-tiba dibilang putus buat menghindar. Enggak, itu kayak emosi sesaat aja sih kalau bagi gue ya. Karena gue sendiri ngalamin gitu. Saat kita emosi, gue juga pernah berantem kan sama dia. Nah, dia pernah ngomong putus gitu. Enggak, bukan ngomong putus sih. Sebenarnya dia ngomong kayak bercanda mungkin, tapi karena gue emosi di situ jadi anggapnya tuh kayak dia bilang kayak begitulah. Soalnya dia sempat bilang kayak daripada gue salah ngomong, keputusan yang salah. Nah, dari keputusan salah itu kita bisa nebak dong dia bakal bilang apa, ya nggak sih? Iya benar. Dia bakal bilang ya gitulah ya pokoknya. Jadi itu tuh emosi saat doang guys. Jadi di situ tuh lu jangan ikutan emosi sebenarnya sih. Lu lebih baik lu diem, menenangkan diri dulu, baru ntar lu ngobrol lagi gitu loh. Itu jadi solusi sih kalau bagi gue ya. Kalau gue berantem, mendingan gue diem dulu. Maksudnya oke, lu pasti ada debat-debat dulu nih, tapi setelah itu lu diem dulu, lu redain emosi lu, baru lu kayak ngomong lagi baik-baik gitu. Dan bakal selesai bakal lebih cepat gitu. Lebih baik juga sih. Ya, lebih baik juga. Dan gue saranin ya guys buat kalian semua, kalau emang lagi ada masalah hubungan virtual, sebisa mungkin lu call aja deh. Ya nggak sih? Call atau VC? Karena lebih jelas gitu. Iya. Karena kalau lewat chat kan lu kayak belum tahu kondisi dia gimana gitu. Kalau di telepon kan seenggaknya lu tahu kondisi dia marah atau dia gimana gitu kan, lu lebih memahami situasinya gitu loh maksud gua. Yes. Betul banget. Dengar Iya. tuh ya kawan-kawan muda, terutama yang cowok nih, jangan suka emosian kalau ceweknya lagi bad mood atau lagi marah. Iya, ya sebenarnya kalau itu ya begitulah ya, kita emang terkadang suka kebawa emosi ya. Cuman
sebisa mungkin lu kontrol emosi lu, karena kalau kayak begitu tuh cuman kalau lagi berantem ya emosi sesaat aja gitu loh. Nanti lu diem dulu, lu tenang dulu, baru lu bisa ngomongin baik-baik gitu loh. Oke, pertanyaan kedua, pertanyaan yang terakhir nih, mitos atau fakta? Orang yang menjalani hubungan secara virtual itu kebanyakan akan kandas di tengah jalan. Gimana nih? Barusan diceritain nih. Gimana ya? Bisa dibilang sebenarnya itu bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta. Gue nggak bisa bilang itu mitos dan itu fakta. Gue bisa bilang jelas-jelas. Karena gini loh, Zara. Kan kalau hubungan virtual itu kan sebenarnya kita lihat dari sisinya. Oke, kita bisa ngeliat sisinya virtual tuh kan kita nggak ketemu gitu lah. Ibaratnya kita cuma via chat gitu atau apa gitu. Mungkin kita chemistry kita bakal berkurang misalnya kalau kita sama-sama sibuk gitu. Kayak misalnya lu gak ngasih kabar, dan udah kan diem dong, nggak ada percakapan dong, bener gak? Benar. Atau misalnya di sisi lain lu bakal kayak lu lagi sibuk dengan dunia lu dan satu lagi sibuk dengan dunia lu gitu, dan itu bakal renggang gitu loh. Dan tergantung juga dari pasangan lu gitu loh. Kenapa gue bilang gini? Karena kadang-kadang orang ada loh yang mereka tuh berbohong. Kita sebenarnya dia bukan niat berbohong, tapi dia takut kita marah gitu loh. Nah, dari kebohongan itu tuh sebenarnya tergantung seseorang kayak menanggapinya gitu. Lu bisa maafin atau enggak gitu loh. Dan kalau mau dibilang bisa kandas tengah jalan, bisa aja gitu loh sebenarnya. Karena itu kan tergantung depend sama hubungan tersebut ya, gimana mereka menjalaninya, gimana mereka menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi gak bisa kita bilang itu mitos juga gitu, karena banyak kejadian orang kandas di tengah jalan gitu loh, virtual tuh. Tapi nggak menutup kemungkinan loh untuk virtual tuh bener-bener jadi. Tapi kalau udah kandas gitu bisa balik lagi nggak menurut lo? Balikkan? Kalau kandas itu bisa balik lagi. Nah itu tergantung dengan kedua pasangan ini sih sebenarnya. Karena kalau misalnya orang ada yang mau balikan, ada yang belum tentu enggak. Karena balikan itu kan bisa kita ibaratin kayak lu ngebaca buku tapi lu udah tahu endingnya gitu kan. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa mereka balikan, mereka menjalani suatu diubah cara pacarannya, baru mengubah endingnya. Nah itu bisa aja terjadi sih. Jadi kayak sebenarnya nggak bisa dibilang mitos atau fakta untuk dibilang hubungan bakal kandas di tengah jalan. Itu sih Zra. Kalau lu sendiri gimana nih? Gue tak balik tanya nih, mitos atau fakta? Ayo. Aduh. Dari lu sendiri gimana? Gue pengalaman secara virtual baru sekali ya. Dan itu emang ya, kandas. Pemahaman lu aja yang pernah lu lihat kejadian-kejadian. Maybe di TikTok gitu atau gimana? Kalau di TikTok juga banyak sih yang kayak gitu ya. Menurut gue lebih ke fakta sih ya. Kenapa tuh? Jadi kok bisa fakta sih? Enggak, mitos dan fakta aja deh. Ih, labil kamu. Labil nih anak. Lanjut. Ya itu balik lagi ke pribadi antar kedua pasangan gitu kan. Iya tadi yang kayak gue bilang kan, dia balik lagi ke amit-amit ya nggak bisa diperbaiki lagi ya, otomatis mau nggak mau kandas gitu ya nggak sih? Iya sih, karena suatu permasalahan yang kalau emang udah nggak bisa diselesaikan tuh emang ya udah gitu loh, bakal selesai. Maksudnya mereka tuh bakal mengakhiri nggak sih? Karena kan kalau emang udah nggak ketemu solusinya nggak bisa gitu loh. Nah, kalau misalnya salah satu pihak nggak terima dengan statement lu atau pengakuan lu ya, itu udah tuh tanda-tanda hubungan akan kandas itu. Iya benar-benar bisa, karena apa ya, open minded juga perlu gitu loh di hubungan. Iya benar.
jangan lu berpikir bahwa statement lu tuh paling benar. Kalau kayak gitu egois jatuhnya. Karena di hubungan tuh nggak bisa kita saling egois. Kita harus ya apa ya saling memahami nggak sih sebenarnya? Ya balik lagi ke ini chemistry, perlu banget. Iya balik ke chemistry-nya sih. Jadi chemistry lu tuh ya sebenarnya chemistry itu paling penting gitu. Lu harus kuat dulu chemistry lu, baru lu bisa menjalani satu hubungan gitu. Kalau emang chemistry-nya nggak ada, lu paksain berjalan pun bisa, tapi nggak bakal mulus gitu. Iya nggak sih? Iya, banyak ada cobaan aja sih. Iya sebenarnya banyak cobaan dan Apalagi tantangan. kalau ada masalah ya itu wah berat banget kalau nggak ada chemistry satu sama lain gitu. Setuju. Jangan tunggu-tungguan ya nggak sih? Sebenarnya kalau tunggu-tungguan nggak bakal selesai sih. Lu mau sampai nunggu berapa abad anjir. Lu nunggu sampai dia ngechat. Ya kan nggak juga. Ya kalau ada masalah bisa mungkin salah satu ngalah lah, ngomong ngechat duluan gitu loh. Atau lu telepon duluan lah. Yes. Mau siapapun gitu dalam hubungan. Berarti nggak mesti cowok ya, cewek juga boleh. Iya, boleh gitu. Nggak, ya terserah gitulah. Itu urusannya hubungan ini, hubungan kalian gimana lah gitu. Enaknya gitu gak sih? Iya, senyamannya gitu aja. Jadi jangan terlalu gimana banget lah ya dibawa. Sebenarnya jangan dibawa terlalu serius juga, ntar jadi terlalu toksik gitu ya terkadang. Kalau tapi jangan dibawa hal sepele juga jangan, karena itu hubungan loh gitu loh. Jadi jangan dipakai main-main ya. Lu biasa-biasa aja tapi lu tetap serius gitu loh maksudnya. Karena kalau udah toxic itu udah nggak healthy relationship gitu. Itu udah penyakit gitu loh. Di hubungan itu tuh sebisa mungkin tuh harus ya begitulah pokoknya. Iya begitu. Bakal kandas. Udah hampir 1 jam kayak kita ngobrolin tentang virtual relationship. Iya nggak kerasa banget kayaknya nih ya. Kita bahas, gila. Gue juga dapat pandangan baru dari lu dan teman-teman juga pasti dapat hikmahnya lah dari obrolan kita ini gitu kan. Ya, semoga yang gue ceritain tadi tuh bisa jadi pengalaman atau suatu hikmah pelajaran baru. Pokoknya suatu pelajaran yang bisa lu ambil lah. Yang jeleknya lu buang ya. Tapi jangan yang diambil jeleknya. Yang baiknya lu ambil. Jangan suka ngeghosting. Nah iya. Ingat jangan suka ngeghosting. Itu nggak baik guys. Kecuali ya orang itu udah lama menghilang, itu udah beda lagi ceritanya ya. Nah, oke, Jason, ada 1 atau 2 kata terakhir kepada kawan-kawan muda nih terkait virtual relationship. Udah, intinya kalau virtual itu lu jangan macem-macem, jangan suka aneh-aneh ya. Kalau emang pasangan lu pengen kayak gini ya udah kayak gitu. Maksudnya ikutin aja. Dan yang hal terpenting virtual itu ya intinya tuh sebenarnya kabar lu, terus chemistry-nya juga. Nah sebelum kabar tuh chemistry lu tuh. Dan walaupun lu sibuk-sibuknya banget, nah lu bisa bilang kayak entar gitu loh. Jangan tiba-tiba ngilang, karena setiap orang tuh mempunyai overthinking, itu yang tadi gue sebut itu. Jadi itu menjadi suatu musuh kita lah ya sebenarnya overthinking tuh ya, benar gak sih? Iya, benar. Jadi musuh kita yang harus kita lawan sebenarnya overthinking tuh. Cuman kadang-kadang dengan kayak lu nggak ada kabar virtual atau gimana, lu bakal jadi overthinking gitu. Dan satu lagi, kepercayaan dan kejujuran yang dijunjung ya guys. Itu tuh. Nah jadi lu boleh curiga sama pasangan lu gitu, tapi sebisa mungkin lu ya jangan sampai kepercayaan lu hilang gitu loh. Even misalnya gimana pun, kecuali udah hal-hal yang udah mencondong ke negatif lain gitu yang tadi lah gue ya. bilang kayak bosen, selingkuh gitu. Nah itu nggak bisa dimaklumin guys. Maksudnya gini,
ya itu udah harus ambil tindakan lah kalau di situ tuh sebenarnya. Iya. Jadi ya sebenarnya ya itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing, lu maunya gimana sih. Itu aja sih Zra yang pengen gue sampein sih untuk kawan gue ini. Thank you banget ya udah menyempatkan waktunya malam-malam. Hampir malam ini ya. Slow aja, malam santai. Santai aja. Ya semoga kalau ada mungkin ada part 2-nya nanti ya. Kamu tertarik? Lu tertarik? Boleh part 2-nya boleh. Boleh banget itu tuh. Kita bisa bahas lebih mendalam lagi gitu ya. Betul, tentang virtual relationship. Oke, terima kasih semuanya. Gue Ezra dari Alien Kuadrat dan bintang tamu kita malam hari ini Jason. Pamit untuk undur diri. Sampai jumpa. See you next week. Bye-bye.